Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Nah kawan, hari ini 17 Oktober kita peringati sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Ya, dan ini momentum penting untuk kembali mengingat siapa kita, bangsa yang kaya akan nilai, tradisi dan juga warisan budaya yang tak ternilai. Apalagi di era globalisasi nih kawan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, muncul pertanyaan penting, gimana ya supaya kebudayaan tidak cuma dikenang, tapi juga dihidupkan lagi dan diwariskan kepada siapa lagi kalau bukan generasi muda. Sudah bergabung lewat Zoom, ada narasumber talkshow spesial Hari Kebudayaan Nasional bersama Balai Pelestarian Budaya Wilayah 11 Jawa Timur. Dan nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama narasumber di line interaktif 990-nya 6 kali atau WhatsApp ke 0855301055. Anda juga bisa akses ke streaming kami di suarasurabaya.net, aplikasi Suara Surabaya Mobile, dan juga Suara Surabaya Media untuk sosial medianya. Langsung aja kita sapa, ini ada 3 kawan saya yang sudah standby di depan kameranya masing-masing. Apa kabar dengan Bu Endah Budi Heriani SSMM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Itu maskotnya keren juga itu? Oh iya, ini namanya Cak Daya. Cak Daya. Yeah. Berani jujur sip gitu kali ya. Berani jujur sip ini singkatan dari apa itu, Bu? Bertanggung jawab, jujur, kerjasama, dan disiplin. Itu waduh, juga kerja kami. Siap, makin mantap. Lalu juga ada Ibu Dr. Insinyur R.A. Retno Hastianti MT IPU IAI APEC Engineer, Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam, Mas. Waduh, kalau ini backgroundnya apa nih? Batik-batik begini nih. Ini batik untak, Mas. Ini memang seragam kita. Oh, siap. Batik untak nih. Lalu juga ada Mas Rizwan Miftahul Aji SPD, Guru Seni Budaya SMP 2 Kauman dan Kepala Pengelola Sanggar Tari Kawulo Bantarangin. Apa kabar, Mas Miftah? Kabar baik, Mas. Selamat sore. Selamat sore, dadak merak nih yang di belakangnya. Betul, Mas. Dadak merak mini. Dadak merak mini ya? Ya. Waduh, kemarin saya baru ngobrol sama teman-teman Relak Ponorogo juga, dadak meraknya nih. Kurang lebih ada ribuan helai yang dimanfaatkan untuk bisa membuat satu buah dadak merak. Begitu ya, Mas Miftah ya? Betul, Mas. Luar biasa. Ini teman-teman para yang menjaga warisan kita nih dari kawan-kawan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Nah, kita mulai di hari ini, tanggal 17 Oktober, yang kita peringati sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Itu memang momentum penting untuk kembali mengingat siapa kita. Ya, bangsa yang kaya akan nilai, tradisi, dan warisan budaya yang tak ternilai tadi. Nah, salah satu fokus yang penting itu kita sepakat untuk pelestarian adalah keterlibatan masyarakat ya, Bu Endah. Dan gimana peran masyarakat lokal sejauh ini dalam mendukung program pelestarian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 itu seperti apa ya, Bu Endah ya? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kebudayaan. Jadi memang tanggal 17 Oktober ini merupakan Hari Kebudayaan berdasarkan Kepmen Menteri Kebudayaan nomor 162 tahun 2025. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Mas Adit. Tadi benar ya Mas Adit ya? Ya, saya Ibu. Baik, kalau terkait dengan sejauh mana peran masyarakat lokal dalam mendukung program pelestarian di BPKW 11 ini, mungkin kita bisa breakdown menjadi beberapa hal gitu ya. Saya sampaikan terlebih dahulu apa itu pelestarian. Jadi kalau menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, pelestarian itu merupakan upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Nah, dalam pelindungan ini ada beberapa kegiatan seperti ada penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Kemudian dalam pengembangan ini ada juga upaya peningkatan potensi nilai,
bisa dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, ataupun adaptasi. Kemudian pemanfaatan ini adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Nah, apabila kita melihat tiga hal ini, tiga pilar ini, maka peran masyarakat di masing-masing pilar ini luar biasa gitu ya, Mas. Terkait dengan perannya, ini kalau kita bisa menjawab dua hal gitu ya. Yang pertama, kalau peran masyarakat dalam pelestarian itu sendiri di undang-undang itu diperkenankan gitu. Jadi masyarakat ini bisa ikut berperan dalam pelestarian, tapi memang semuanya ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Kemudian yang kedua yaitu terkait peran dan dukungan masyarakat terhadap program dari BPKW 11 dapat kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan hasil persepsi masyarakat terhadap BPKW, Mas. Jadi berdasarkan survei di triwulan 2 kemarin tahun 2025, nilai persepsi masyarakat terhadap anti korupsi dari BPKW 11 itu 3,93. Begitu juga indeks persepsi kualitas pelayanan dari BPKW 11 itu 3,91. Dari poin ini kita bisa tahu bahwasanya alhamdulillah matur nuwun sangat, masyarakat itu ternyata percaya dan terhadap institusi BPKW 11 yang dimana kita ini mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pelestarian kebudayaan yang ada di Jawa Timur khususnya. Nah, dari situ kita juga bisa menunjukkan bahwasanya BPKW 11 ini selama setahun ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat. Di tahun 2025 kita ada kurang lebih 222 kegiatan, Mas. Dan sebanyak 72 kegiatan itu masyarakat menjadi subjek atas pelaksanaan kegiatan kita. Jadi masyarakat itu mempunyai kegiatan, kita support di situ. Seperti bantuan pemerintah, kemudian ada kegiatan rajut warna di mana mereka punya kegiatan yang sudah bertahun-tahun, terus kita masuk di situ support secara anggaran maupun ide gitu nggih. Kemudian pendampingan-pendampingan baik itu terkait cagar budaya maupun hal-hal yang lain. Kemudian justru kegiatan di mana BPK ini masyarakat itu sebagai objek itu hanya 41. Jadi memang kita ini sudah sangat mensupport masyarakat atau hadir di tengah masyarakat dalam upaya mereka melestarikan kebudayaan, dan kita juga melakukan edukasi, kemudian juga melakukan peningkatan kompetensi, kemudian juga melakukan seperti dokumentasi, diskusi dan sebagainya. Itu hanya 41 dengan objeknya masyarakat, dan sisanya adalah kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan pembangunan dan sebagainya, fasilitas-fasilitas kebudayaan gitu. Jadi berangkatnya memang kebanyakan dari masyarakat ya, inisiatif gitu ya, Bu Endah ya? Betul Mas, seperti itu. Baik, Bu Endah, dari sekian persen masyarakat sebagai subjek, generasinya didominasi oleh generasi yang mana nih? Milenial kah atau generasi Gen Z kah atau gimana? Jadi memang kalau sasaran utama kita, sasaran utama ya Mas, kita kan memang mikirnya adalah regenerasi. Jadi nantinya estafet ini bisa diberikan kepada anak-anak muda secara baik, sehingga memang sasaran utama kita itu anak-anak muda gitu. Walaupun sisanya itu adalah para yang memang dia sudah seumuran saya gitu ya, dan senior-senior saya. Senior nih ya. Tapi memang sasaran utama itu anak-anak muda, Mas. Ya. Oh. Dan mereka berarti regenerasi jalan, gapnya juga tidak terlalu jauh begitu ya, Bu Endah ya? Terus. Wah, mantap sekali. Oke, kita nanti akan lanjut juga ngobrol bersama Ibu Endah Budiaryani, lalu Ibu Retno Hastianti dan juga Mas Ridwan Miftahul Haji, kawan, dalam Talkshow Pariwara di Talkshow Hari Kebudayaan Merawat Warisan Menyemai Nilai bersama kawan-kawan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Kita break dulu sebentar, kita ke informasi ringkas berikut ini. Flash News.
Warga Gaza masih diteror bom robot militer Israel meski gencatan senjata sejak 10 Oktober. Mengutip AFP, warga yang kembali ke Jabalia menemukan bom-bom peledak tersembunyi di reruntuhan, menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian. Selain daya rusaknya, bom juga meninggalkan gas beracun. Anda masih di program Talk Show Pariwara bersama kawan-kawan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, merawat warisan menyemai nilai. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Enda Budi Heryani, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, ternyata masyarakat itu inisiatif gitu ya, sudah bergerak untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Jawa Timur khususnya. Tapi saya yakin pasti ada tantangan-tantangan tersendiri untuk bisa menjaga keberlanjutan objek pemajuan kebudayaan atau yang kita kenal dengan nama OPK di era modern yang sekarang serba cepat dan digital. Nah, terutama anak-anak muda nih yang memang harus tetap peduli ya terhadap nilai-nilai tradisi lokal. Nah, kalau Mas Miftahul Aji ini melihat gimana Mas? Gimana ya caranya untuk bisa anak-anak muda itu tetap peduli gitu Mas? Monggo Mas Miftah. Baik, terima kasih Mas Adit. Ya. Jadi perkembangan teknologi, terus kemudian sekarang era digitalisasi sangat berpengaruh sekali kepada keberlangsungan kebudayaan itu sendiri. Namun demikian di Reok Ponorogo itu alhamdulillah di sini sangat tumbuh subur sekali Mas Adit. Jadi Reok Ponorogo sangat dicintai, diminati dari generasi anak-anak hingga dewasa. Terlebih di sini terbagi ada 2 varian reok yang itu tumbuh subur, yaitu reok versi festival dan juga reok obyok itu sendiri. Kami yang ada di Sanggar ini terus berusaha konsisten bahwasanya mengedukasi untuk anak-anak itu selalu mencintai kebudayaan yang menjadi roh Ponorogo itu sendiri. Kami bangga dengan reok yang ini satu kesenian yang bisa kita banggakan, bahkan di seluruh di beberapa negara di dunia ini sudah sangat masif untuk pelestariannya, seperti yang ada di Korea dan juga ada di Jepang. Kemudian ada beberapa kemarin juga untuk pelestarian juga yang ada di Eropa, seperti di Belanda, Belgia, Jerman dan juga Prancis. Ini guru saya, Mas Wisnu, juga sedang promosi budaya juga yang ada di Prancis. Ini sebagai pelecut bahwasanya generasi muda yang ada di Ponorogo dan khususnya pelestari reok Ponorogo ini terus terpacu bahwasanya dari kesenian ini juga menjadi pijakan kita yang nantinya bisa lebih mengenalkan budaya ini ke lingkup yang lebih luas. Iya, ya. Nah, apa yang dilakukan teman-teman pengelola di Sanggar Tari Kawulo Bantarangin, Mas, di Kauman sana? Supaya yang bisa, jelas yang pertama adalah rutinitas membangun bagaimana setiap minggu kami senantiasa berlatih, yang dimana itu kurikulumnya kita terapkan 80% itu menyerap bagaimana mempelajari reok Ponorogo menjadi basic, seperti yang kita lakukan untuk anak-anak yang putri itu basicnya adalah tari jadil. Untuk yang putra itu adalah tari warok dan bujang ganong. Dan kebetulan untuk hari-hari ini kita selama 1 bulan ini ada seperti kunjungan prakerin gitu, ada dari SMKI Surabaya yang sedang belajar di sanggar kami. Ya, ini menjadi sharing. Terus ini yang akan menjadi juga bahwasanya reok Ponorogo juga bisa didalami sangat untuk anak-anak yang generasi Gen Z ini, bahwasanya reok Ponorogo itu juga sangat-sangat penting melalui nilai, makna, dan juga tentunya dengan gerak visual yang estetis. Ya, dibagi tadi ya, reok versi festival sama reok obyok itu beda sendiri gitu ya? Betul, Mas beda Adit. lagi tuh ya. Wih, luar biasa. Dan Surabaya juga nggak ketinggalan nih sebenarnya nih. Di Surabaya itu sendiri
kota bersejarah dengan banyak bangunan peninggalan masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan tentunya. Nah, di pelestarian cagar budaya di Surabaya ini gimana sih kondisi terkininya nih, Bu Retno? Ini yang paham dari perspektif Anda. Gimana Bu Retno? Terima kasih Mas Haji. Jadi kalau jangan lupa Surabaya juga punya keraton loh Mas. Nah, loh. Iya. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Anak-anak Jadi mudanya. jangan hanya bilang kalau kita ini hanya kota yang kaya dengan peninggalan kolonial. Kampung-kampung kita ini merupakan peninggalan-peninggalan dari Benar. keraton, dan itu bukti yang sangat luar biasa untuk kita suguhkan ke anak-anak muda. Jadi kalau kita lihat sekarang trennya, anak-anak muda itu maunya belajar itu pakai experience gitu kan Mas. Oh iya, Nah, terjun langsung ya. suruh baca, masa baca sejarah itu Suruh kuno baca. gitu caranya ya. Makanya itu waktu kita mengkonsepkan kota lama itu kita juga berharap seperti itu, anak-anak datang kemudian mereka baru melihat, oh kok ada gedung kayak gini nih ya, ini apa ya? Nah, barulah mereka kemudian tertarik untuk belajar bagaimana sih sejarahnya kota Surabaya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau di Surabaya kita mengenal dengan namanya community stewardship gitu ya. Jadi bahwa kita ini menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat nih. Di dalam pengukuran partisipasi masyarakat di Surabaya tadi itu juga kita ada nilainya. Kalau di persepsi masyarakat terhadap kebudayaan itu di Surabaya itu sudah bisa mencapai 8,9 nilainya, sedangkan untuk yang persepsi masyarakat terhadap wawasan kebangsaan itu indeksnya sudah 9,1. Artinya masyarakat itu sekarang sudah mulai terbangkitlah awareness-nya terhadap bagaimana kita menjaga heritage dari kota ini. Itu sih Mas. Iya, dan tentunya ini juga ada peran dari kawan-kawan BPK yang harus bersinergi juga dengan pemerintah daerah, lalu juga sama komunitas budaya maupun lembaga pendidikan ya Bu Enda ya. Gimana sinerginya terbangun dengan lancarkah atau ada perspektif-perspektif yang berbeda nih? Monggo Bu Enda. Jadi kalau menurut kami ya di BPKW 11 untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya maupun pemajuan kebudayaan itu pada prinsipnya adalah kita tidak bisa sendiri-sendiri dan masing-masing. Benar, sepakat. Ya, jadi memang harus prinsipnya adalah kerja bersama dan gotong royong sehingga membentuk sinergitas gitu. Jadi tidak bisa semuanya itu pemerintah sendiri dan tidak bisa misal itu komunitas sendiri, tidak bisa. Tapi kita saling bergotong royong, dan selama ini alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Timur ini menurut kami kerjasama dan gotong royong tersebut sudah bergulir, sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan ini diawali dari awal perencanaan itu kita juga membuat program sinergitas. Jadi kita memang berembuk bersama antara Pemda, kabupaten kota seluruh Jawa Timur, provinsi gitu, bersama dengan perwakilan komunitas, kemudian dengan TACB gitu untuk membuat atau menyampaikan program-program ke depan atau program-program di tahun berjalan gitu ya. Salah satu hal terkait dengan sinergitas yang sudah ada di Jawa Timur untuk pelestarian kebudayaan atau pemajuan kebudayaan, itu kita bisa lihat dari penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 kemarin Mas. Jadi kemarin itu barusan diumumkan untuk Jawa Timur ini alhamdulillah ada 46 WBTPI, luar biasa Mas, karena tahun 2023 itu ditetapkannya baru 12, kemudian 2024 itu 13, dan tahun 2025 ini ada 46. Oh, progresnya jadi naiknya cepat. ya luar biasa gitu nggih. Apa itu Bu Ini faktor yang bisa naiknya signifikan gitu? karena kita bekerja bersama. Wah, itu Jadi dia. masing-masing kabupaten kota dengan maestronya gitu, mereka bekerja sama, kemudian naik dihandle oleh teman-teman provinsi dan BPKW. Kemudian begitu ada verifikasi pertama, yang lolos, yang tidak lolos, kekurangannya apa, kita bersama-sama dengan para akademisi mengerjakan bersama, dan alhamdulillah di minggu kemarin kita bisa lolos 46. Itu salah satu contoh sinergitas. Untuk hal-hal yang lain seperti penetapan cagar budaya, itu kita juga saling support dan membantu. Ada kabupaten kota di Jawa Timur ini yang belum memiliki TACB. TACB itu adalah
tim ahli cagar budaya gitu ya. Ya. Di situ kabupaten kota yang belum punya ini meminjam kabupaten kota lain yang sudah punya gitu ya. Kemudian disahkan oleh bupati maupun wali kotanya, dan kemudian mereka bekerja untuk kabupaten kota yang tidak punya TACB tersebut gitu. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini peningkatannya juga cukup signifikan untuk penetapan cagar budaya. Dan ada beberapa hal lain terkait dengan sinergitas. Alhamdulillah untuk Jawa Timur ini itu sudah berjalan dengan baik dan memang harus dijaga dan dipupuk. Wah, itu Mas. itu dia, mantap. Tapi gini, saya ambil contoh sih di Surabaya ini, Bu Retno. Kadang-kadang kan di pelestarian cagar budaya tuh muncul tantangan antara kebutuhan pembangunan kota dan upaya konservasi nih. Ini kan ya memang perlu adanya sinergitas dan semacamnya. Tapi bagaimana ya cara menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan pelestarian nilai histori dari sebuah bangunan? Gimana Bu Retno? Kita bisa menindaklanjutinya itu dengan formal dan informal gitu. Kalau yang formal berarti kan terkaitnya dengan regulasi dan kebijakan. Itu kita untuk membuat naskah akademiknya ataupun kemudian merencanakan RTBL, ya, rencana tata bangunan dan lingkungan, itu memang melibatkan semua stakeholder. Jadi supaya seimbang itu tadi antara cita-cita pembangunannya dan kemudian pelestariannya, sehingga kemudian kita bisa membuat rencana yang saling menguntungkan, ya. Contohnya juga nanti dalam penerapannya itu misalnya penggunaan adaptive reuse itu yang sekarang kita selalu menggaungkan ke anak-anak muda, bahwa bangunan-bangunan cagar budaya itu kalau di Surabaya itu juga memiliki nilai ekonomi loh. Ayo silakan digunakan, tidak hanya kemudian dia dibiarkan kosong, tapi jadi kafe, kan anak muda sekarang seperti itu. Ya, jadi kafe itu yang unik-unik itu. Itu kalau Mas Haji kan bisa lihat di mana di Tunjungan itu kan, ya, jadi kafenya juga unik-unik dan lain sebagainya. Itu juga merupakan hal yang membanggakan gitu ya. Jadi kita juga market soundingnya itu ke anak-anak muda itu, sehingga kemudian mereka bisa selain meningkatkan keuntungan mereka juga kemudian aware terhadap bagaimana menjaga heritage mereka gitu. Jadi kami yang di TACB Kota Surabaya itu juga memandu, ikut seperti ada asesmennya ini. Sebaiknya jangan dirubah, coba yang ini boleh dirubah. Nanti kalau membuat menempelkan advertising itu seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kami akan mengawal sampai detail-detailnya gitu, ya. Nah itu sih, sehingga kemudian kita bisa menegosiasi tantangan itu tadi. Jadi kita bisa mereduksi berbagai tantangan yang ada untuk bisa mencapai konservasi yang optimal, ya. Jadi seperti itu. Dan selama ini berjalan dengan lancar ya Bu Retno? Ya, saya kira kalau kita lihat, kalaupun mungkin ada beberapa tantangan yang mungkin belum terselesaikan, itu kita ada di permasalahan sosialisasi dan kesepahaman, ya. Jadi kadang-kadang kita akan seperti misalnya kemudian ada bangunan yang harus juga memiliki desain yang khusus, ya. Jadi biasanya beberapa perusahaan itu kemudian kan ada seperti company design yang harus ada, company color yang harus ada, gitu kan. Itu kan juga merupakan tantangan yang harus kita negosiasikan. Namun karena itu tadi seperti kata Bu Endah tadi, ya, gotong royong, dan kemudian juga akhirnya ada kesepahaman sehingga kita bisa lah mereduksi beberapa hal itu. Oh iya, baik. Ya, itu dia sinergi yang memang harus dijaga betul, ya, antara pemerintah, antara komunitas, antara masyarakat, lalu juga dengan BPK ini sendiri. Bagaimana nanti ke depannya untuk bisa sama-sama melestarikan dan menjaga, ya, namanya kebudayaan Jawa Timur, ya harus kita jaga bareng-bareng begitu ya Bu Retno, Bu Endah, ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrol bersama Mas Rizwan Miftahul Aji juga, karena saya yakin anak-anak muda ini tertariknya bukan cuma dari Reok Ponorogonya dengan berbagai atraksi-atraksi, tapi ada nilai-nilai yang juga harus disalurkan ke anak muda dan bisa bermanfaat bagi kehidupan ke depannya. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Mas Rizwan Miftahul Aji, kawan, dari Kepala Pengelola Sanggar Tari Kawulo Bantarangin. Kita ke informasi ringkas terlebih dulu. Flash News.
Jannik Sinner petenis Italia kalahkan Novak Djokovic petenis Serbia 6-4, 6-2 di semifinal Six Kings Slam 2025 Riyadh, Arab Saudi. Kemenangan membawa Sinner ke final, kembali menghadapi Carlos Alcaraz petenis Spanyol besok. Anda masih di talk show Hari Kebudayaan Merawat Warisan Menyemai Nilai bersama kawan-kawan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Nah, Mas Miftah, ini kan kalau reog itu kan pasti ada nilai-nilai yang ingin ditularkan atau digaungkan, dibagikan ke anak-anak muda, khususnya ke generasi muda yang memang punya dalam tanda kutip tanggung jawab untuk bisa menjaga kebudayaan itu sendiri. Apa sebenarnya nilai-nilai dari Reog Ponorogo sih, Mas Miftah? Silakan, Mas. Baik, Mas Adit. Reog itu adalah jantungnya orang Ponorogo, Mas Adit. Jadi dari kecil itu sudah memancarkan nilai bahwasanya itu sangat dicintai sekali dan menjadikan reog ini tumbuh alami. Ya. Jadi bicara tentang nilai, jadi reog ini adalah satu kesenian yang bernilai kebersamaan yang sangat kental sekali. Saya ingat dulu ketika tugas akhir di 2016, saya menyinergikan bahwasanya reog ini adalah satu kesatuan dari unsur manusia dan alam yang itu berkolaborasi menjadi satu kesatuan harmonisasi yang itu kadang sulit untuk kita ungkapkan menjadi kata-kata, Mas Edith. Jadi karena saking reog ini menjadi nilai kolaborasi, nilai spiritual, nilai gagasan ideasional, nilai kinestetik yang tentunya jelas secara pertunjukan visual sangat-sangat itu menjadi daya tarik. Apalagi memang Reog Ponorogo itu adalah topeng terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia, yang itu juga banyak yang memahami bahwasanya itu bernilai mistis dan lain sebagainya. Padahal dalam Reog Ponorogo itu sendiri sangat mengedukasi bahwasanya rutinitas latihan, kemudian to be continue, ini yang membangun karakter anak-anak, bahwasanya ketika latihan itu rutin, dia akan bisa memainkan dadak merak ini. Jadi ada teknik-tekniknya yang itu semakin membawa otot-otot lehernya itu semakin kuat. Jadi to be continue yang ini menjadikan nilai karakter bahwasanya semakin kita mendalami, semakin kita fokus dalam pembelajaran Reog Ponorogo itu sendiri, banyak sekali nilai yang itu kita ambil. Saya di Sanggar itu ada pembarong mulai dari anak TK sampai dewasa, Mas Adi. Jadi dadak merak kita itu bervariatif, mulai ukuran jadi 1 meter, 1 meter 50, 2 meter, dan juga yang dadak besar itu 2 meter 35. Jadi kita variatifkan seperti itu agar anak-anak juga mencoba bahwasanya step by step. Jadi untuk yang anak-anak pun juga ada khusus untuk anak-anak itu sendiri. Karena dalam kesehatan pun kemarin juga kita kolaborasikan sinergitasnya dengan salah satu dokter gigi, bahwasanya ketika latihan dadak merak itu juga tidak sembarangan untuk langsung gitu, karena itu nanti akan berpengaruh juga pada gigi anak. Jadi keberlangsungan ini juga akan membangun karakter nilai itu tadi, Mas Adit. Iya. Soalnya beratnya asli 50 kg ya, Mas Miftah ya? Betul, yang besar begitu, Mas Adit. Segituan yang luar biasa nih. Nah, Bu Enda, kita kayaknya semua masyarakat Jawa Timur juga harus berterima kasih ini kepada Sanggar Tari Kawulo Bantarangin yang memang terus sedari dini ya, sedari kecil ya, turut mewariskan ya itu namanya Reog Ponorogo, mengenalkan ke anak-anak. Nah, dari teman-teman BPKW di beberapa kota atau semua kota kabupaten di Jawa Timur ada yang semacam Sanggar Tari Kawulo Bantarangin yang juga ikut menggaungkan atau melestarikan warisan budaya ini. Mungkin Bu Enda bisa cerita nih. Oke, kalau di
Jawa Timur itu memang yang paling menjadi ikon kalau menurut kami terkait dengan regenerasi khususnya kepada anak-anak muda itu memang di Ponorogo. Oke. Ya, jadi kami memang di Ponorogo ini saat ini dan juga dengan Mas Miftah ini apa ya Mas, melakukan analisis ekosistem gitu ya untuk melihat nantinya bagaimana sih strategi untuk apa namanya menjaga ekosistem terkait dengan Reok Ponorogo ini. Ya. Dari regenerasinya sampai ke dadak meraknya ini nanti siapa dan bagaimana pelaksanaan pelestariannya dari jangka pendek sampai jangka panjangnya. Jadi memang balik lagi ke pertanyaan sinergitas dan kerjasama tadi, dari analisis ekosistem ini nanti kita akan membagi nih para pihak, kamu bekerja apa, kamu mengerjakan apa, jangka pendek apa, jangka panjang apa. Dan tadi pertanyaannya adalah apakah ada apa namanya Semacam semacam Kawulo Bantarangin ini. Sejauh ini saya sampai saat ini ya saya baru melihatnya di Kawulo Bantar Angin ini. Bukan berarti di tempat lain belum ada, tapi memang yang secara masif itu memang di sana gitu. Nah, lalu bagaimana dari kawan-kawan BPKW ini menularkan atau menggiatkan lagi ya supaya ya tadi sinergitasnya tercipta ke teman-teman komunitas budaya. Gimana ya Bu Enda? Oke. Kalau dari BPKW 11 ini untuk kepada mungkin menanamkan nilai-nilai ke anak-anak muda, nggak cuma komunitas ya Mas ya, kepada semuanya ini kami ini memang melihat potensi yang ada di Jawa Timur yang luar biasa, penduduknya luar biasa banyak gitu, luasnya juga luar biasa, termasuk kota terbesar di Indonesia gitu kan. Melihat itu semua itu, dan kita juga melihat pada ini apa namanya anak-anak muda itu sebenarnya sekarang itu senengnya apa sih? Mereka itu trennya seperti apa? Kebutuhannya itu apa gitu. Nah, disitulah kita mulai masuk, Mas. Kita membuat kegiatan-kegiatan itu menyesuaikan dengan kesenangan, tren, dan kebutuhan anak-anak muda. Kalau tadi menyampaikan tentang reok, tapi kan kita juga banyak sekali kebudayaan yang ada di Jawa Timur ini gitu ya. Makanya memang kita masuk melalui itu untuk bisa menanamkan nilai-nilai budaya gitu. Misal contoh anak-anak sekarang kan lagi senang dengan budaya digital gitu kan. Nah, makanya kita itu bikin ya wes, mereka suka budaya digital. Kita bikin lomba membuat konten atau vlog. Nah, itu tapi dibatasin temanya. Temanya adalah terkait dengan tradisi yang ada di sekitar lingkungan dari anak-anak muda tadi. Nah, dari situ kan kita mengedukasi ya, dan banyak lagi beberapa kegiatan yang memang berusaha supaya membelokkan ini temanya ke tradisi, ini temanya ke kebudayaan, yang semuanya itu terkait dengan digital gitu. Jadi memang kami harus berstrategi supaya bisa menginternalisasi ke anak-anak muda dan khususnya anak-anak muda ya, supaya bisa menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Jawa Timur ini. Iya. Nah, kalau Bu Retno sendiri melihat di Surabaya gimana Bu keaktifan anak-anak muda ini untuk melestarikan kebudayaan khususnya di Surabaya ya, di lingkungan mereka ya. Gimana Bu Retno Anda lihat? Saya kira kita itu terbantu dengan viralnya gaya hidup ya, seperti retro dan kemudian vintage dan lain sebagainya itu sangat membantu sekali dalam pelestarian, terutama untuk pelestarian lingkungan dan bangunan ya. Jadi dengan adanya itu tuh jadi anak-anak muda malah mencari gitu, mana sih bangunan atau kawasan atau lingkungan atau kampung yang unik dan lain sebagainya. Itu seringkali mereka justru malah yang memberi masukan kepada kami, kepada TACB atau kepada Dinas Pariwisata Disbud Porapar Surabaya. Ini ada kampung seperti ini yang di sini ada bangunan yang seperti ini. Jadi banyak sekali, hampir setiap minggu itu selalu ada komunikasi dengan teman-teman muda itu. Jadi hampir setiap minggu, wah mantap ya Surabaya. Iya, berarti kan komunitasnya itu sangat berperan. Jadi juga kita juga terbantu pada saat seperti kemarin itu pengusulan memori kolektif bangsa Bu Eden ya, dan Penele itu juga dari komunitas juga gitu loh. Jadi sekali ya, jadi kita juga banyak juga sih yang ditegur, ini pabrik gula yang di sini kok belum diapa-apain, ini yang meninggal. Jadi saya bilang ya tunggu satu-satu. Memang itu tantangan. Jadi, akhirnya kerepotan nih dari teman-teman dinas nih jadi
anak-anak muda itu memang sudah menjadi gawang atau pawangnya heritage di Kota Surabaya. Jadi saya kira keinginan mereka saat ini ya, awareness saat ini mereka itu sudah tidak hanya tahap awareness ya Mas, tapi conscious ya, sudah menyadari benar ini bahwa ini adalah bagian dari masa depan mereka nantinya. Tapi tentunya ada pakem-pakem yang memang harus dikomunikasikan begitu ya Bu Retno ke teman-teman anak muda ya. Apa yang biasanya mereka enggak Bu, harusnya begini itu yang jadi perdebatan itu apa sih Bu Retno? Ya itu kita membangun ruang publik, maksudnya ruang publik di sini itu diskusi-diskusinya jadi hal-hal seperti mensosialisasikan perda-perda atau bagaimana kita mengimplementasikan itu sering kita diundang sebagai narasumber dan lain sebagainya. Itu dari keseluruhan tim ini menjadi gawang juga bagi persepsi anak muda. Kalau misalnya sudah terlalu liar gitu, ini nggak boleh apa-apain bentar-bentar ini nanti kalau rubuh gimana? Itu yang harus dijaga ya. Ya jadi kita juga akhirnya harus jalan-jalan juga, Mas, sehingga kemudian kita akhirnya tahu bahwa maksudnya teman-teman itu seperti ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih. Oke. Baik. Mas Miftah ini dapat salam dari Pak Edi Sutoto dari Ponorogo menyimak katanya. Pak Edi Sutoto ini WhatsApp ini. Siap. Lalu juga ada pertanyaan juga dari Mas Pandu. Di Indonesia sekarang ini kan yang diminati ada turnamen e-sport. Apakah kebudayaan-kebudayaan nasional atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini bisa dikolaborasikan ya dengan dunia e-sport? Mungkin silakan Bu Enda. Bisa Anda tanggapi, silakan. Kemungkinan ke sana itu bisa saja gitu ya. Tinggal kita mungkin sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Nanti kemarin itu saya lihat di Mojokerto itu kalau nggak salah, itu kan sekarang lagi tren yang apa sih Mas, yang yang e-sport, yang anak-anak muda, yang naik ke kapal itu loh, apa sih? Naik ke kapal PUBG? Bukan. Jadi di Mojokerto sendiri saya sudah melihat gitu ya, bahwasanya mereka memadukan antara e-sport dengan kebudayaan. Jadi saya rasa kedepannya itu juga bisa kita lakukan dan kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di Jawa Timur. Saya rasa itu. Tentunya bisa lah ya. Dan sekarang anak-anak tuh main Roblox gitu loh Bu. Ya. Oke, bisa dimasukkan ke situ juga ya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Pak Edi Sutoto sudah gabung. Lalu juga ada Pak Mujiono yang mengapresiasi tentang apresiasi. Dapat lomba reok tiap tahun. Dulu lomba membatik buat anak SD setiap tahun. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bagaimana ya? Artinya konsistensi untuk yang seperti itu, dijaga konsistensinya. Mungkin Mas Miftah bisa menanggapi. Silakan Mas Miftah. Kalau di Ponorogo sendiri untuk di reok ya Mas khususnya, ini alhamdulillah sangat konsisten sekali. Bahkan sudah tahun ke-30 yang Festival Nasional Reok Ponorogo ini menjaga rohnya dari reok Ponorogo itu sendiri. Karena reok Ponorogo yang difestivalkan ini salah satu festival yang Indonesia mungkin prestisnya sangat tinggi sekali, Mas Adit. Karena satu kontingen itu bisa mengeluarkan pasti di atas 80 juta lah. Itu saking cintanya per kontingen. Saya pikir ini di Indonesia belum pernah terjadi karena ini saking cintanya untuk melestarikan, berkompetisi dan ini salah satu kalau di reok itu ada beberapa peserta yang kemarin itu dari Palembang, dari Kalimantan. Itu kalau sudah menari di panggung utama alun-alun itu sangat-sangat prestis, seperti naik haji atau umroh gitu Mas Adit. Saking senangnya itu ketika setelah perform di panggung utama. Ini yang menjadi keberuntungan kita bahwasanya pemerintah Ponorogo juga sangat giat sekali, dan ini juga ada pembangunan monumen reok yang sangat monumental sekali, 126 meter, yang semoga nanti itu juga menjadi ikonik Indonesia setelah GWK nantinya. Dan kami sangat berbangga Mas Adit. Saya sebagai anak yang lahir di Ponorogo yang
saya kadang bagaimana ya cara bersyukur bahwasanya kami itu yang anak-anak di Ponorogo sangat dihidupi sekali dari reog, mulai dari bagaimana nilai-nilai karakter yang tertanam, kemudian bagaimana prestasi ini memudahkan kita untuk melanjutkan sekolah, mencari karir ataupun dan sebagainya. Bahkan teman-teman saya itu dari reog banyak yang itu masuk di polisi, TNI, terus pekerjaan-pekerjaan yang lain sangat dimudahkan sekali karena nilai kepemimpinan, nilai leadership yang ada di situ sangat muncul sekali. Nah ini ada variasi-variasi festival seperti Festival Reog Remaja yang itu kebetulan SMP yang kami naungi itu di SMPN 2 Kauman sangat sering sekali juara umum, sudah 5 kali juara 1, yang itu juga sangat tertanam pada SMP yang saya ajar itu. Jadi SMP yang saya ajar itu sangat menerapkan bahwasanya di situ reog ini menjadi trend center budaya yang itu menjadi best practice sekolah tersebut. Jadi orang tua terus masyarakat itu semakin memahami bahwasanya oh ternyata dari reog itu juga bisa keluar negeri, bisa mendapat prestasi, bisa memahami karakter-karakter yang ada di dalamnya. Jadi selain kita mempelajari gerak yang Mas Adit aturkan tadi, kita sangat terbantu sekali bagaimana nilai-nilai itu tertanam, budi pekerti kita itu semakin terarah gitu Mas Adit, karena di reog itu sangat mengajarkan itu. Oke, baik. Ini ada satu penelpon yang ingin gabung di program Talk Show Hari Kebudayaan, tapi sebentar, saya mau break dulu ya untuk informasi ringkas berikut. Flash News. Pemerintah membentuk Satgas mengaudit kelayakan bangunan fasilitas keagamaan, memastikan keamanan. Kata Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, audit menyasar pondok pesantren, selain itu tempat ibadah, panti asuhan, dan lembaga pendidikan keagamaan. Kawan, katarak tidak bisa dihindari, tapi bisa disembuhkan dengan teknologi yang makin aman dan nyaman. Dalam rangka World Sight Day bulan Oktober ini, JEC Java at Surabaya memberikan extra saving senilai Rp1.010.000 untuk tindakan operasi katarak vakoemulsifikasi dengan lensa tanam extended. Membantu Anda terbebas dari katarak sekaligus memperbaiki penglihatan jarak jauh dan menengah. Sebagai bagian dari JEC Group, Eye Care Leader di Indonesia selama 41 tahun, klinik utama mata JEC Java at Surabaya dipercaya banyak tokoh dan publik figur. Bahkan Diva Indonesia juga sudah terbebas dari kacamata di usia emas. Segera daftar kawan karena penawaran terbatas. Info lanjut WhatsApp JEC Java 0811 366 5686 dan follow at JEC Eye Hospital untuk penawaran menarik lainnya. Melihat lebih jernih, hidup produktif, dan percaya diri bersama JEC Java at Surabaya. Mitos atau fakta, mandi di telaga bisa bikin awet muda? Mosok sih? Jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Karena faktanya cuma Amidis yang the real water, air minum satu-satunya yang benar-benar sudah dimasak. Lewat teknologi distilasi dengan suhu 110 derajat Celcius, Amidis menghasilkan air paling murni, 0 ppm, bebas mikroorganisme, dengan pH seimbang, aman buat tubuh kamu setiap hari. Mau hidrasi optimal? Jawabannya cuma satu, Amidis. Tersedia di berbagai ukuran kemasan, tinggal pilih sesuai kebutuhan kamu. Jadi, jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Pilih air minum yang benar-benar sudah dimasak. Amidis, the real water, air minum yang sudah dimasak. Ya, kita ke penelpon dulu. Halo. Sugeng Sonten. Ya, selamat sore. Silakan dengan Pak siapa? Pak Gunari. Pak Bunari. Silakan Pak Bunari. Selamat sore Pak narasumber. Ini tadi aku acara apresiasi budaya ya. Oke. Hari Kebudayaan, Pak. Merawat warisan menyamai nilai. Merawat kebudayaan ya. Merawat warisan menyamai warisan budaya.
begini Pak, saya cuma ingin mengurung sedikit aja. Nggih. Pak itu kalau di Ponorogo, ini orangnya asli Ponorogo atau bukan? Oh, nggih, asli Ponorogo ini Mas Miftah ini. Berarti tonggo saya ya. Oh. Gini Pak, saya itu panggul penggandeng sama Ponorogo Trenggalek. Ya. Di tempat saya itu juga ada namanya apa? Barongan, nggih Jadak Meran ya. Di Panggul itu, Panggul Trenggalek. Dari Trenggalek juga ada Turonggo Yakso, ya. Mungkin kurang dengar itu. Nah, karena saya waktu di Panggul itu kan dulu sekitar tahun 60-an. Karena saya sekarang sudah domisili di Surabaya, dan usia saya sudah 72 sekarang. Lah, barangkali apakah kesenian yang ada di Trenggalek seperti Turonggo Yakso, yang di Panggul ada Dadak Merak, Joglak, Kudang Ganong, dan lain-lainnya itu, apakah kiranya masih ada ceritanya atau gimana? Saya belum pernah awal masih dilestarikan atau gimana? Karena ya setahu saya masih di sana dulu, setiap Agustusan itu waduh, Dadak Merahnya itu luar biasa. Baik. Sama dengan di Ponorogo. Makanya saya tadi tanya, kalau orang Ponorogo itu kan pasti ke Panggul, karena apa? Hubungannya dengan dagang. Siap. Dagang ya apa? Telur, apa kulit, apa hewan ya. Karena ngikul dari Panggul ke Ponorogo itu kan begini. Nah, maka dari itu berhubung tadi hari apa perawatan budaya kan saya ingin ingin tahu ya Pak ya, bagaimana ke depannya gimana Panggul ya maupun ke Trenggalek yang seperti saya utarakan tadi. Oke. Turonggo Yakso. Karena kalau dilihat seperti Warok Suronggolo dan Warok Surogento itu kan Trenggalek sama Ponorogo lah. Yang Suminten apa itu. Ya, kira-kiranya segitu aja. Siap, terima kasih. Maaf bila mana saya ada kekurangan. Pak Bunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Endah mungkin bisa ditanggapi, Pak. Turonggo Yakso. Gimana ya kondisinya sekarang? Ya, barusan kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, baru selesai festival Jaranan Turonggo Yakso. Bener nggak Mas Miftah ya? Kebetulan saya juga hadir di sana, dan kebetulan BPKW 11 juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, dengan komunitas di sana, melaksanakan festival Jaranan Turonggo Yakso tersebut. Dan sekarang memang mereka ini sudah, teman-teman yang ada di Kabupaten Trenggalek ini sudah mulai menyasar atau sadar terkait dengan regenerasi. Jadi sekarang lombanya ada lomba anak-anak. Kalau di Ponorogo juga ada ya Mas lombanya. Jadi sekarang lombanya ada anak-anak supaya apa? Mereka itu juga mempunyai atau membangun karakter seperti yang tadi disampaikan Mas Miftah. Reyok itu adalah jantung kami. Nah, jadi teman-teman dari Kabupaten Trenggalek ini mohon maaf kalau saya keliru. Sependek pengetahuan saya, mereka itu juga berusaha untuk melakukan regenerasi dan juga melakukan festival Turonggo Yakso yang tahun ini adalah kalau nggak salah yang ke-14 gitu Pak. Jadi memang tadi Pak Bunari ya. Pak Bunari. Pak, insya Allah teman-teman Kabupaten Trenggalek ini konsisten melakukan ekspresi bahkan lomba terkait dengan Jaranan Turonggo Yakso tadi. Ya. Mungkin itu Mas. Jadi masih Mas ada. Miftah mungkin mau Mas Miftah, monggo Mas. Silakan Mas. Salam sehat, Akung, sangat luar biasa sekali. Memang garis Trenggalek sama Ponorogo ini sama-sama punya genre. Kalau dibilang genrenya, kalau di Ponorogo itu ada Jatilan, kalau di Trenggalek itu ada Jaranan Turonggo Yakso, yang itu sekarang juga sudah sangat tren sekali diikuti beberapa kontingen dari luar kota juga, yang itu pengaruh dari universitas, pengaruh ilmu-ilmu dari perguruan tinggi sudah masuk sama seperti masif seperti yang ada di Festival Nasional Reok Ponorogo. Dan ini sangat mendorong sekali bahwasanya masih Bopo, Jados, Dadak Merak, terus kesenian Jaranan Turonggo Yakso di Trenggalek, di Panggul, itu juga tumbuh subur di sana karena salah satu fungsinya itu adalah untuk
meregengkan. Kalau di desa itu untuk sebagai titik kumpulnya untuk beberapa mencurahkan ketika setelah bekerja, itu menjadi salah satu kesenian yang itu menjadi kebanggaan Trenggalek yang sekarang getol untuk naik level juga. Dan betul sekali yang diaturkan Bu Indah, bahwasanya regenerasi yang ada di Trenggalek sangat-sangat luar biasa masif. Sama seperti yang ada di Ponorogo. Kalau di Ponorogo ini reog menjadi inspirasi yang tiada henti. Yang itu seperti seniman yang ada di Trenggalek seperti Mas Dian Bokir itu yang sudah go internasional. Seniman kontemporer akan tetapi membawa akar dari jaranan Tronggoyakso itu sendiri yang sering dipentaskan di Eropa. Bahkan kemarin juga dipentaskan di Jerman, di beberapa di negara di Eropa juga. Ini membuat bahwasanya kesenian tradisi itu sebenarnya nilai itu bisa diangkat dan juga mempresentasikan itu menjadi salah satu harmonisasi itu tadi Mas. Harmonisasi alam, manusia yang itu mewujudkan kebersamaan, mewujudkan nilai-nilai yang itu bisa jadi kalau bisa baca bahasa dari tari itu adalah wirasa. Jadi wiraga, wirama, wirasa, wirasanya ini kita rasakan akan tumbuhnya ini memang sangat-sangat getol sekali. Ya, wah luar biasa ya Pak Bunari itu Pak Bunari. Jadi masih ada dan dalam beberapa hari belakang juga itu masih ada Tronggoyakso. Ya, jadi ini PR buat generasi muda. Apa nih dari kawan-kawan BPKW, Bu Endah, buat anak muda apa yang harus dilakukan ini? Generasi milenial atau generasi Z ya, Z ya. Gen Z ini yang harus dilakukan untuk kedepannya bisa melestarikan budaya khususnya di wilayah Jawa Timur, Ibu. Silakan Ibu Endah. Saya rasa tidak hanya generasi muda ya, tapi seluruh warga Jawa Timur bahwasanya pertama Jawa Timur itu provinsi yang kaya akan cagar budaya maupun nilai budayanya gitu ya, ataupun objek kemajuan kebudayaannya itu luar biasa gitu ya. Jadi pertama kita memang harus terus bekerja sama, kemudian bergotong royong untuk pelaksanaan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Kemudian masing-masing stakeholder ini melaksanakan perannya dan kita bersama anak-anak muda ini harus sadar bahwasanya kita ini harus mempunyai ketahanan budaya gitu ya. Ayo mari kita jaga nilai-nilai tinggalan dari simbah-simbah dulu, mungkin aduh kok simbah gitu ya. Tapi itu adalah ketahanan budaya kita gitu ya. Kita harus menjaga itu supaya nanti bisa estafet ke selanjutnya itu juga masih terus terjaga. Jangan sampai kita kehilangan jati diri. Iya, identitas itu penting. Kita juga bisa membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional, begitu ya, Bu Endah ya. Bu Retno juga terima kasih. Mas Miftah terima kasih, Bu Endah terima kasih. Semoga kita juga tetap konsisten. Ya, tetap istiqomah gitu ya, bisa terus komitmen supaya bisa menjaga bagaimana kita merawat warisan dan menyemai nilai khususnya di wilayah Jawa Timur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semua. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Sami Mas. Nggih. Ya, saya akhiri kawan program talk show Hari Kebudayaan Merawat Warisan Menyemai Nilai bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Tadi udah ada Bu Endah Budi Haryani, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Lalu ada Ibu Retno Hastianti, Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Mas Rizwan Miftahul Aji, Guru Seni Budaya SMP 2 Kauman dan Kepala Pengelola Sanggar Tari Kawulo Bantarangin. Terima kasih sudah menyimak talk show Pariwara.